Secara tertutup, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk para ilmuwan, akademisi hingga pelaku industri dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI di Institut Teknologi Bandung. Menurut Presiden, hal itu sengaja ia lakukan agar bisa berdiskusi secara leluasa tanpa khawatir akan ada penggiringan opini. Presiden Prabowo mengajak seluruh ilmuwan tanah air untuk bahu-membahu dalam memajukan riset industri nasional demi mensejahterakan bangsa Indonesia. Selain itu, Presiden juga mendorong ilmuwan Indonesia untuk berkolaborasi dengan saintis dunia. Biar lebih bebas gitu ya, jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu. Kita bicara ilmu, sains, teknologi. Bupati Pati, Sudewo meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang. Masa untuk berdatangan berdemonstrasi menolak kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dari pernyataan itu, Sudewo juga tidak bermaksud untuk menantang rakyat. Yang kedua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Aku tidak takut. Terserah. Jangan 50.000. Sama saya saja. Bertepkan. Pak Polisi. Sebelumnya, aksi demo penolakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan di barat laut Simpang Lima Pati, Jawa Tengah ricuh. Adu mulut terjadi antara pendemo dengan anggota Satpol PP lantaran donasi yang mereka galang diangkut paksa. Selain itu, pernyataan Bupati Pati sempat viral di media sosial terkait demo penolakan kenaikan PBB dan bangunan perkotaan dianggap menantang hingga membuat warga marah. Aksi penolakan pajak tanggal 17 Agustus ya? Siapa yang akan melakukan penolakan biaya undul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi bangunan perkotaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bupati Pati Sudewo segera mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak 250%. Ahmad Lutfi menilai lonjakan pajak membebani masyarakat, terutama petani dan warga pedesaan. Adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, nah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat dan Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari Bandar Judol. Polisi memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat.
Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol, dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Beralih informasi lain pemirsa, para pelaku usaha mulai mencari alternatif setelah mereka diwajibkan bayar royalti jika memutar musik di ruang komersial. Salah satu pelaku usaha kafe di kawasan Jakarta Selatan memilih memutar musik bebas royalti di tengah polemik penggunaan musik di ruang komersial. Hal ini dilakukan karena pemilik merasa keberatan terkait kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha bayar royalti jika memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Kebijakan tersebut dirasa memberatkan karena pendapatan setiap pelaku usaha berbeda-beda. Sementara itu berdasar aturan resmi dalam keputusan Menkumham, restoran atau kafe yang memutar lagu atau musik wajib bayar royalti Rp120.000 per kursi per tahunnya. Musik yang tanpa hak cipta atau dibebaskan hak ciptanya oleh si pemilik musik tersebut. Itu bisa kita cari di platform-platform musik yang ada. Jadi kawan-kawan yang lain boleh silakan, lebih baik saat ini lebih baik seperti itu daripada berisiko. Tetapi sebetulnya dengan memutar lagu-lagu musisi tersebut, pelanggan kita itu jadi kenal lagu-lagu barunya atau bisa teringat. Pemirsa, kafe dan resto putar suara alam dan kicau burung tetap wajib bayar royalti. Meski menuai kritikan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional jelaskan produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi oleh undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal itu, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak menerima royalti atas ambience atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dharma Oratmangun menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara itu.